Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rasanya cukup lama ya. Saya Minggu gak hadir, Kemis gak hadir. Ya, bagi saya itu sesuatu yang cukup lama Bapak Ibu. Semoga tugas saya di luar gereja segera berakhir Bapak Ibu. Ya, supaya saya bisa fokus ke gereja lokal. Nah, minggu lalu sudah diawali oleh Pak Agus Gunawan untuk memberitakan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Janji Allah dan Berjalan dalam Ketaatan. Ini akan lebih tajam, lebih mengkuliti bahasa lainnya, lebih menusuk kepada Bapak Ibu dan saya untuk mendengar sama-sama firman Tuhan yang mengubahkan kita, yang membuat kita bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi juga kita akan melakukan firman Tuhan sama-sama. Amin Bapak Ibu. Kita baca dulu ayat yang sudah kita baca tadi, 2-3, tuntunlah langkahku sesuai dengan janjimu, jangan biarkan kejahatan menguasai hidupku. Ini adalah sebuah permohonan doa yang dilontarkan oleh pemazmur, di mana dia tidak mau hidupnya dituntun oleh dunia. Kita sekarang dituntun oleh dunia. Mau tidak mau, iya atau tidak, Bapak Ibu mengakui kita dituntun oleh dunia. Dari mana? Dari media digital, dari media sosial. Saya bersyukur nanti kita ke depan akan lebih banyak menghegemoni, lebih banyak mentransfer. Ada sesuatu yang besar yang akan saya kerjakan Bapak Ibu, bukan hanya untuk gereja lokal tapi untuk sinode juga. Saya pikir ke depan supaya kita bekerja bersama-sama, di mana manusia ini makin lama dituntun oleh gadgetnya. Jemaat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dituntun oleh media sosial. Ada gereja yang pakai velocity, Bapak Ibu. Gitu. Lagu apa itu? Lagunya GPCC itu apa? Terpujilah namamu Tuhan. Itu pakai velocity, Bapak Ibu. Saya bilang gereja sekarang terpengaruh dengan dunia. Dunia secara nggak langsung menuntun manusia untuk mengikuti mereka dengan cara dan pola mereka. Ini juga terjadi di zaman pemazmur. Pemazmur tahu bahwa bahwa segala sesuatu yang dalam dunia ini bisa menuntun langkahnya, bisa menyeret langkahnya, bukan untuk mendekat kepada Tuhan, tapi untuk menjauh daripada Tuhan. Dan pemazmur berkata bahwa tuntunlah langkahku sesuai dengan janjimu. Janji yang mana? Banyak sekali. Salah satunya adalah janji penyertaan Tuhan, janji keselamatan. Karena pemazmur tahu bahwa jika dia dituntun oleh dunia, dia tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jika dia dituntun oleh Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan dan diperkenan oleh Tuhan. Dan dia berkata, jangan biarkan kejahatan menguasai hidupku. Kejahatan ini bukan hanya ada dalam dunia, tetapi juga terselip dalam hati kita. Di dalam batin kita dikuasai oleh kejahatan. Karena dosa itu sudah tertanam Bapak Ibu, sehingga kita harus berjuang bersama-sama supaya kejahatan itu tidak terus menguasai kita, tetapi kebenaran Tuhan yang terus menguasai kita. Jadi sumbernya, nutrisinya harus kita cek sama-sama. Kalau Bapak Ibu dan saya makin banyak bermedia sosial, berteknologi digunakan untuk kesenangan pribadi, maka itu yang akan menguasai dan menuntun kita. Makanya saya berusaha lagi untuk menambahkan ayat di dalam gereja kita, di dalam renungan harian. Betul nggak Bapak Ibu? Saya tambah lagi Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nggak dituntun dengan firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan dituntun oleh yang lain. Ada masalah memang, terserah Bapak Ibu mau baca apa tidak.
Tetapi sebagai gembala, saya akan berusaha untuk menuntun Bapak Ibu, mengarahkan Bapak Ibu, sehari bukan hanya 3 kali lagi. Saya berharap saya coba seminggu ini sehari 4 kali, sampai sehari 5 kali. Ya, tak padakno ambek sholat 5 waktu Bapak Ibu. Meskipun itu satu ayat, saya berharap, saya berusaha, tin sudah saya kasih, betul ya? Mulai kemana saya kasih. Saya sadar betul sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa 100% datang ke rumah Bapak Ibu untuk nuntun satu-satu, tapi terpujilah nama Tuhan, saya hidup di dunia digital sekarang, saya bisa menuntun Bapak Ibu lewat firman Tuhan yang saya bagikan. Nah itu tergantung Bapak Ibu, mau membaca, merenungkan apa? Tidak, tapi saya berharap luangkan waktu, luangkan sejenak hidup kita untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa supaya hidup kita tidak jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh bimbingan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena dunia ini sudah makin tidak jelas Bapak Ibu. Dengan segala macam cara, orang sekarang makin tidak tahu arahnya. Penduduk di Indonesia yang nganggur sudah mencapai sekitar 7,8 atau 8,2 juta yang tidak memiliki pekerjaan. Makin banyak, makin susah mencari pekerjaan. Perusahaan-perusahaan yang dulunya minta SMA, sekarang dinaikkan grade-nya menjadi S1. Padahal gajinya gaji SMA Bapak Ibu, sekarang naik terus. SMA, kuliah yang terbaik pun belum tentu dipilih. Hal ini menjadi sulit, hal ini menjadi sukar. Tapi di sisi lain, media sosial menghibur kita. Media sosial, media digital mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Kepada hal-hal yang menina-bobokkan kita. Kita butuh yang namanya kompas, kita butuh yang namanya arahan. Dan arahan yang paling jelas adalah arahan daripada Tuhan. Makanya poin yang pertama saya tulis di sini adalah kompas ilahi. Kita baca Mazmur 32 ayat yang ke-8 sama-sama. 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Konteks dari pasal ini atau bab ini adalah orang yang berbahagia karena diampuni dosanya. Setelah ayat 8 ayat 9 dikatakan bahwa jangan sampai manusia ini seperti kuda yang tidak memiliki arah, yang begal, yang dia suka kemana-mana, yang dia suka melarikan diri dan tidak mengikuti aturan. Makanya saya ambil di ayat ke-8 karena berkata bahwa Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan akan memberikan nasihat karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak hanya peduli saat kita dalam kesulitan dia menolong, saat kita dalam kesakitan dia sembuhkan, tapi juga Tuhan peduli keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja, saat kita mengambil jalan yang salah, dia juga peduli supaya dia menentukan arah yang benar, mana yang kita tempuh. Tapi manusia ini harus peka terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa kita kehilangan kepekaan dengan suara Tuhan, bukan secara audible, tapi dalam hati tuntunan kita? Ya karena yang menuntun kita bukan firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tetapi media digital. Hal-hal ini sudah mulai mempengaruhi semua orang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita butuh kompas ilahi, karena Tuhan adalah penunjuk arah yang hidup. Dia bukan GPS yang aktif saat kita pencet, baru aktif. Tapi dia adalah bukan hanya GPS ya, dia adalah arah yang hidup di mana saat kita tanya dia menjawab, saat kita nggak tanya pun dia terus mengarahkan kita supaya kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Makanya di sini dikatakan berjalan dalam janji Allah dan hidup dalam ketaatan. Kita sudah tahu arah yang Tuhan mau, kita sudah minta arah yang Tuhan tunjukkan, kita sudah melihat arah itu, namun kita belum bergerak, itu masalahnya bukan di Tuhan, tetapi di kita. Karena Tuhan adalah petunjuk arah yang hidup, bukan hanya aturan tertulis, tetapi Allah secara pribadi menunjukkan dan mengajarkan
jalan yang harus kita tempuh. Karena seperti kompas, ia memandu arah hidup kita dalam setiap musim. Musim itu enggak 6 bulan sekali seperti di Indonesia, enggak 1 bulan sekali. Tetapi musim yang saya dapat adalah musim 1 hari sekali, itu bisa berganti-ganti musim Bapak Ibu. Kenapa kok bisa berganti musim? Pagi saya bisa bersuka cita, tetapi agak siang dikit saya bisa dapat telepon yang meneror Bapak Ibu. Itu musimnya langsung berganti. Agak siang dikit sebelum jam 12 saya bisa sedih Bapak Ibu. Jam 3 sebelum jam 3 saya bisa dalam keadaan yang sakit. Itu 1 hari kita bisa mengalami berbagai macam musim. 1 hari kita bisa mengalami berbagai macam peristiwa dan kita butuh yang namanya petunjuk daripada Tuhan supaya kita tidak salah arah. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan berkata, ya musim saya masih lama Pak. Saya kan seperti Indonesia ya, 1 kali musim 6 bulan. Enggak, 1 hari itu kita bisa mengalami berbagai macam musim. Makanya beberapa minggu kemarin saya katakan, kita harus berbuah di setiap musim. Artinya setiap hari kita harus berbuah. Bahkan 1 hari itu buah kita bisa banyak. Tiba-tiba ketemu orang yang jengkel loh. Ya buah sabar muncul Bapak Ibu. Tiba-tiba ketemu orang yang harus ditolong, buah kebaikan muncul. Dalam 1 hari itu kita bisa mengalami berbagai macam musim. Dan kita butuh yang namanya petunjuk daripada Tuhan, kita butuh yang namanya arahan daripada Tuhan. Karena ketaatan membuka jalan dan petunjuk arah mengarahkan langkah kita. Saat kita taat meminta petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan hidup kita. Kalau kita nggak taat, maka jalan yang lain akan tertutup. Jadi kompas itu hanya berguna jika kita menggunakan dan kita ikuti. Kalau Bapak Ibu pernah punya kompas, tapi Bapak Ibu nggak pernah mengikuti arah petunjuk kompas, ya nggak ada gunanya. Janji bimbingan Allah akan menjadi nyata dalam kehidupan kita saat kita hidup dalam ketaatan dan berserah kepada arahannya. Saya mau katakan, jangan kaget kalau cita-cita Bapak Ibu gagal. Kalau tujuan Bapak Ibu gagal. Kalau kehendak Bapak Ibu gagal. Tapi pasrahkan hidup ini supaya rencana Tuhan yang terjadi atas kita. Saya sudah terbiasa dengan rancangan yang gagal Bapak Ibu. Saya berkata bahwa lebih baik rancangan saya gagal, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Karena saya melihat lebih baik rancangan Tuhan yang terjadi atas hidup saya. Kalau saya ngeyel saat itu rancangan saya yang terjadi, wah ciloko Bapak Ibu. Contohnya, 2 tahun 3 tahun yang lalu saat ibu saya dan saya memutuskan untuk usaha minyak, masih ingat ya saya bilang sama ibu saya ketemu dengan beberapa orang baik yang mereka punya perusahaan minyak goreng loh Bapak Ibu. Dan sampai perusahaan minyak mereka mau support saya harus bikin sekian ratus juta untuk bisa jadi depo minyak. Ya, minyak goreng biasa itu loh Bapak Ibu. Saya pikir wah rumah Klagen itu akan jadi rame karena minyak A, B, C, D harganya langsung dari pabriknya. Saya bisa ambil dari pabriknya. Tiba-tiba rancangan apa yang saya mau dengan ibu saya ini gagal di tengah jalan. Saya harus mengembalikan mobil dan saya kok tiba-tiba sibuk saja dengan perkara saya. Saya tinggalkan itu minyak tiba-tiba. 2 tahun berselang, beberapa bulan kemarin, ternyata apa yang saya rencanakan, yang saya cita-citakan punya depo minyak, itu dipermasalahkan oleh Menteri Perdagangan. Dan orang Pandaan ada yang ditangkap, betul? 2 tahun dia kaya, dalam waktu 1 minggu dia langsung jatuh miskin. Saya mikir gini, lebih baik rancangan Tuhan yang terjadi bukan rancangan saya. Kita pernah berpikir berulang-ulang, saya mau punya uang banyak, saya mau bikin usaha saya lebih bagus lagi, saya mau kepingin lebih banyak memberkati orang, itu pikiran saya Bapak Ibu. Tapi Tuhan menyetop saya, Tuhan menghentikan saya, dan saya waktu itu berpikir, kenapa sih Tuhan? Saya sudah tutup nih arisan, masa sih minyak gak boleh? Saya sempat berkata begitu Bapak Ibu. Ini kan sama-sama untuk kesejahteraan umatmu, kesejahteraanku, keluarga.
dan lain sebagainya. Ini untuk masyarakat juga lebih murah. Jujur saya berdoa gitu Bapak Ibu. Saya udah kalkulasi, wah ini kalau terjadi dalam waktu 2 tahun ke depan, dan ini jadi depo yang bagus, wah ini boom, ini bagus nih. Tuhan tidak izinkan dengan caranya, bukan dengan cara saya. Dengan caranya tiba-tiba saya sibuk, tiba-tiba makin saya ditipu orang saat saya beli, ya nggak banyak. Saya disakiti hati sama orang dan sebagainya. Tiba-tiba meredup aja tuh. Saya bilang, Bu, udah saya tinggalin minyak, saya nggak mau ke pasar lagi. 2 tahun kemudian Bapak Ibu tahu, ada orang yang ditangkap. Dan saya melihat, seandainya saya ditangkap, tagline apa? Pendeta dicekel gara-gara minyak. Kegagalan saya adalah penyelamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Jangan kira Bapak Ibu gagal, terus Tuhan tidak suka. No. Kadang Tuhan gagalkan kita, itu karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Amin. Dan jangan bilang gini, kok saya digagalkan Tuhan? Kok tiba-tiba ini hancur ya Tuhan? Jangan lupa, jiwamu lebih penting daripada uangmu. Dan Tuhan mau menyelamatkan engkau dari setiap rancangan yang kau buat. Karena engkau harus taat kepada Tuhan. Kalau engkau taat satu titik, Tuhan akan buka jalan dan Dia akan tunjukkan jalan kepada kita supaya kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketaatan adalah pintu bagi bimbingan selanjutnya. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mengalami skripsi, tidak bisa skripsi dari bab 1 langsung lompat bab 5. Betul ya? Bab 1 revisi, bolak-balik revisi. Setelah ACC bab 1, maka lanjut bab 2. Begitu seterusnya. Setelah bab 5 dikembalikan lagi ke bab 1. Direview ulang semuanya, ditanyai. Habis itu oke, kamu maju sidang. Masih ada ujian, namanya sempro, seminal, proposal di situ. Ada ujian akhir juga. Sama dengan kita. Kalau kita taat satu pintu, kalau kita taat satu titik, maka Tuhan akan bukakan pintu yang lain untuk supaya kita masuk di dalamnya. Karena Tuhan, saya batuk ya, dari seminggu yang lalu di Bali saya batuk. Karena Tuhan membimbing langkah demi langkah, dan setiap ketaatan hari ini membuka petunjuk baru untuk esok. Boleh minumnya ya? Sorry Bapak Ibu. Seperti kompas yang terus menyesuaikan arah, bimbingannya bersifat berkelanjutan. Tuhan gak bimbing kita langsung kamu akan tahu sepanjang 2025 apa yang terjadi. No. Tuhan bimbing langkah demi langkah, hari demi hari, bahkan menit demi menit, supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita injak, apa yang kita turuti firman Tuhan itu membimbing kita sepanjang kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu nggak bisa berdoa terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Aku sudah sukses, aku sudah menerima berkat, aku sudah diberkati. Tapi hari esok Bapak Ibu nggak berdoa. No. Nggak bisa seperti itu. Saya pernah menyaksikan ya, seorang pengusaha berkata, saya bersyukur Pak, setiap hari Tuhan berikan masalah kepada saya. Di perusahaan saya banyak sekali masalah. Dan setiap hari jam 3 saya harus berlutut di hadapan Tuhan. Enggak. Karena saya tahu kalau saya enggak ada masalah, saya enggak akan berlutut. Dan orang ini tahu, sebagai seorang pemimpin perusahaan yang besar, saya sadar bahwa saya butuh Tuhan. Bapak Ibu, ini orang yang sudah cukup memiliki uang. Dia saja masih butuh bimbingan Tuhan. Apalagi kita ya. Waduh, nyantol ini. Apalagi kita ya Bapak Ibu ya. Kita sangat butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Sangat butuh Tuhan. Jangan engkau sekali deal, sekali terima sesuatu, terus engkau langsung tinggalkan Tuhan. Tuhan bimbing kita setiap hari. Renungan harian yang diberikan setiap hari, kadang saya kemarin beberapa waktu gak doa pagi dan doa malam,
Badan saya meriang sekali, panas. Tapi kalau renungan dikasih, bacalah firman Tuhan. Satu ayat. Satu ayat membuat kita itu merasa dan tahu bahwa kita sangat perlu bimbingan daripada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Karena kalau kita diberikan sesuatu yang baik, kita bisa lupa, kita bisa sombong. Saya ingatkan lagi, jikalau kita diizinkan gagal, artinya Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang bahaya di depan. Makanya Bapak Ibu perlu ketaatan, ini mengkuliti, ini langsung menusuk dalam. Pak saya nyiapkan firman Tuhan, saya bilang, luar biasa ya. Makin kesini firman Tuhan, makin membuat kita itu ditekuk. Supaya hidup kita itu belajar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, berjalan dalam janji Allah, hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam ketaatan. Yang kedua adalah keteraturan rohani. Kita baca Daniel 2:3. Demi didengar Daniel. Stop. Bareng-bareng ya. Tolong saya dibantu bacakan supaya saya bisa istirahat. 2:3. Ada banyak orang yang alasan karena sibuk. Kesibukan membuat gak mau datang kepada Tuhan. Kesibukan membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Saat saya melakukan tugas, saya berusaha untuk mengerjakan malam harinya. Misalnya besok, besok saya repot banget. Hari ini saya harus merenungkan ayat apa yang harus saya kasih kepada Bapak Ibu. Saya harus kerjakan itu. Kalau ada 4 ayat, sekarang udah 4 ayat, saya kerjakan 4 ayat. Kalau nanti ada sampai 5 ayat, saya harus kerjakan 5 ayat. Saya berusaha untuk meneraturkan hidup saya, meneraturkan kerohanian saya sebagai rutinitas saya. Dan saya share pada saat jam-jam yang sudah saya tentukan. Kenapa? Karena saya melihat seseorang yang hidupnya teratur, rohaninya teratur, maka dia akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia tidak akan khawatir. Ini terjadi pada saat Daniel mendengar suara dan titah raja. Semuanya harus nyembah patung. Kalau enggak akan dibunuh. Daniel tidak counter attack rajanya. Daniel berpaling, dia langsung kembali ke kamarnya. Seperti biasanya, dia berdoa 3 kali sehari. Dunia ini semakin jahat dan semakin tidak karu-karuan. Kita tahu sama seperti raja yang menitahkan kepada Daniel. Tapi jangan meninggalkan Tuhan dalam ibadahmu. Amin. Ini Daniel menghadapi hidup dan mati. Sama dengan kita. Kita nggak menghadapi hidup dan mati. Kita coba menghadapi pekerjaan. Betul Bapak Ibu? Daniel menghadapi hidup dan mati, dia tetap menyembah Tuhan, melakukan rutinitas dengan taat kepada Tuhan. Kita hanya menghadapi pekerjaan dengan alasan makin sibuk, jauh dari kematian. Tapi kita nggak mau taat, kita nggak mau rutin. Makanya saya bilang, hari ini firman Tuhan mengkuliti kita sama-sama. Karena ketaatan yang terbukti dalam rutinitas adalah hal yang membentuk spiritual kita. Ibadah bukan reaksi dadakan, melainkan gaya hidup. Dalam gaya hidup yang teratur, maka iman akan menjadi nyata dan kuat. Harus teratur. Enggak hanya cukup puas doa pagi, ada renungan, ada siang, ada malam. Kalau Bapak Ibu dan saya teratur, rohani kita teratur, itu dibuktikan dalam rutinitas kita. Dulu sebelum sukses, mempeng doanya. Setelah diberkati punya rumah, punya motor, punya mobil, lupa doa.
Sudah nggak teratur lagi rohaninya. Karena Tuhan sayang, Tuhan izinkan ujian terjadi. Supaya engkau kembali kepada kehidupanmu yang dulu. Yang rutinitasnya teratur. Nah itu yang Tuhan mau. Kita lihat contoh Daniel. Dia bisa berbuat seperti itu karena dia membentuk pola dirinya untuk terus menghadap Tuhan dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Karena keteraturan rohani memperlihatkan prioritas hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya enggak cukup waktu untuk doa om. Alasannya saya harus kerja. Kelihatan hatinya itu di uang. Teruskan saja. Kalau Anda terus hatinya di uang, teruskan saja sebagai gembala sidang. Nanti Anda akan melihat sendiri apa yang terjadi. Tapi kalau engkau tahu apa yang harus engkau lakukan, hati saya untuk Tuhan, maka apapun yang terjadi engkau akan berusaha untuk terus rutin dan terus teratur dalam pola kehidupan rohani kita. Untuk sing amin. Tidak gampang. Ini pertarungan ke depan. Hidup makin gak tambah mudah, hidup makin bertambah sulit. Tapi contohlah Daniel, taat kepada Tuhan. Karena ketika hubungan dengan Allah menjadi prioritas utama, keteraturan rohani akan terjaga. Namun jika Allah bukan pusat hidup kita, kedagingan akan mengambil alih dan pada akhirnya membawa kita kepada apa Bapak Ibu? Kekacauan dan jarak dengannya. Makin sukses, makin berantakan rumah tangganya. Makin sibuk pekerjaannya, makin tidak karu-karuan pola doanya. Kenapa? Karena dia tidak bangun keteraturan rohani di dalam hidupnya. Semua sama. Saya sangat bersyukur beberapa bulan yang lalu saya mengawali doa pagi secara online. Saya mengawali kembali renungan harian secara online. Saya mencoba untuk meneraturkan diri saya. Dan saya berharap juga kita sama-sama belajar. Kalau kita meneraturkan kehidupan rohani kita, dan kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terjaga oleh Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi damai sejahtera pasti Tuhan berikan kepada kita. Daniel punya masalah loh. Kalau nggak nyembah patung, dia pasti dihukum mati. Bener nggak dia dihukum mati? Betul, tapi mati nggak dia? Enggak. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saat kita teratur rohani, Tuhan berikan damai sejahtera pada kita. Karena ketaatan harian membentuk kepekaan akan pimpinan ilahi. Kalau seminggu sekali ke gereja, nggak bisa kita akan peka akan apa yang Tuhan ngomong, akan apa Tuhan tuntunkan dalam hidup kita. Karena disiplin rohani seperti doa, membaca firman, dan membangun keintiman dengan Tuhan sekaligus melatih kepekaan kita untuk mengenali suara Tuhan. Dan keteraturan ilahi inilah yang tumbuh meneguhkan iman kita dan hikmat supaya kita bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Orang Kristen ini dikenal sebagai orang yang tenang. Kenapa orang Kristen disebut sebagai orang yang tenang? Karena mereka memiliki Tuhan yang besar. Saya tes kemarin. Saya kasih ayat dengan caption Tuhan yang besar. Berapa orang yang posting? Tapi saya tahu kebutuhan Bapak Ibu di situ. Saya tahu. Saya merasa, ini kudu ayat-ayat super ini. Padahal semua ayat itu super Bapak Ibu. Nggak ada ayat, makanya kan di gereja kita nggak pernah ada ngambil ayat. Terus perjamuan, sorry ya, tersinggung Bapak wis gereja lain. Hosti ada ayatnya, terus di capture. Dulu pernah kita lakukan tapi nggak saya lakukan lagi. Awal tahun ada satu ayat, disimpan. Citok ayatnya, sing lain direken Bapak Ibu.
Saya nggak pakai itu. Semua ayat itu super. Amin. Semua ayat itu membangun kita. Jangan pilih-pilih ayat. Kenapa? Karena semua harus masuk dalam hidup kita. Karena itu akan membentuk hidup kita, menguatkan tubuh rohani kita. Dan kita bisa berjuang menghadapi semua permasalahan dalam hidup ini dengan keadaan yang tenang. Kalau Bapak Ibu pilih-pilih ayat, ya cuma punya pegangan satu. Sedangkan masalah ini banyak. Berbagai macam sumber, berbagai macam bentuk dan warnanya. Lo pegangannya cuma satu, mana kuat kita. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, habis ini masuk bilangan Bapak Ibu. Tapi saya sudah punya ide gimana caranya. Bilangan itu ya cuma jumlah. Itu ada oleh opo iki. Makanya kan saya cover di renungan siang, saya cover di renungan malam. Saya tambahi lagi jam 9, semoga nanti saya tambahi jam 3. Wes, sehari bisa 5 kali, 5 waktu Bapak Ibu. Gak kalah mereka Bapak Ibu. Supaya kita membentuk pola kita sama-sama taat dan kita rohani, kita tertata dengan baik. Bukan hanya cari uang saja. Karena uang bisa habis, tapi berkat Tuhan gak pernah habis. Bedakan loh ini, saya mau pastikan uang Anda bisa habis, tapi berkat Tuhan gak pernah habis. Engkau cari uang terus, engkau akan kehabisan terus. Teruskan saja. Cuma di tempat ini, cari duit sakakene wis. Lek gak entek terus saya. Tapi orang yang cari Tuhan, tidak akan pernah kekurangan. Tuh firman Tuhan tuh. Orang gak hanya makan dari roti saja. Karena mereka juga harus makan dari firman Tuhan. Ke gereja telat-telat, latihan telat-telat. Ini saya mulai mikir nih, please lah, engkau bisa kerja, engkau bisa hidup seperti ini, semua karena berkat Tuhan. Bisa beli motor, karena kerja bukan, karena berkat Tuhan. Engkau bisa nabung banyak, tiba-tiba sakit, uang bisa habis loh. Betul gak? Engkau bisa kerja pakai motor bagus, pakai mobil bagus, belum tabrakan, bisa habis loh semua. Kalau semua bukan karena berkat Tuhan, terus kita ngapain dalam gereja? Ngapain dalam ibadah kita? Saya tarik semuanya, mari sama-sama lebih dekat lagi, lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Kalau engkau membelani pekerjaan, satu kali pekerjaan akan membuang kau. Engkau datang ke Tuhan, aku butuh kerja Tuhan. Alah, wis kayak kerja ini gak butuh aku. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Loh, pekerjaan harus dilakukan dengan sangat baik, dengan tanggung jawab, dan dengan ucapan syukur. Tapi waktunya ibadah jangan dilupakan. Engkau sedang tidak menghadapi hidup dan mati seperti Daniel. Engkau dalam keadaan yang baik. Cuma sibuk saja pekerjaan, tapi itu jangan melupakan engkau di hadapan Tuhan. Waktunya baca firman, baca. Waktunya berdoa, berdoa. Kalau enggak, lihat Tuhan kangen sama saudara, disentil titik pekerjaan nih. Loh Tuhan, dari malaikat ket kroso Tuhan ada iki. Loh iya loh, mau mengalami seperti itu? Enggak kan? Makanya hidup teratur kepada Tuhan. Karena setiap masalah yang kita hadapi kita enggak tahu. Tetapi Tuhan menyertai kehidupan kita. Sama saya. Ke depan ini makin sulit. Usaha-usaha apapun makin sulit. Tapi yakinkan diri bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Bersyukur saja sama Tuhan. Bersyukur terus cari Tuhan. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bukan ora lapo-lapo. Ora et labora Bapak Ibu. Karena poin yang ketiga adalah dosa dari perkara kecil. Kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa kadang kita tuh suka meremehkan hal yang kecil. Alah, gak doa pagi. Alah, gak baca firman sekali. Alah, gak ke gereja sekali. Alah, dan alah. Dosa dari perkara kecil ini sangat berbahaya. Saya sadar akan hal ini. Dosa kecil menjadi pintu masuk ketidakbenaran
yang lebih besar. Jika ketidakjujuran dalam hal-hal kecil dibiarkan, maka hal itu akan membentuk kebiasaan yang merusak. Karena apa yang dianggap sepele bisa menjadi akar kerusakan yang lebih besar. Kalau orang suka memperhatikan yang besar, gereja ini kemarin waktu HUT, beberapa pendeta memberikan apresiasi kepada saya. Gerejanya bagus, gerejanya besar, AC-nya dingin, ya berkat Mas Odi, sampai kademen kabeh memang. LED-nya bagus, musiknya bagus, dan semuanya. Makanannya enak. Berikan tepuk tangan untuk kita dong. Tapi hanya satu pendeta yang ngomong sama saya, Pak Riko, toiletnya bersih. Lainnya lihat ini, satu pendeta ngomong, toiletnya bersih, bagus, wangi. Di hatiku puji Tuhan. Orang suka memperhatikan yang besar, yang kelihatan hebat. Tapi ada orang yang detail memperhatikan hal yang kecil. Bapak Ibu kelihatan besar ini bagus, tapi kan Bapak Ibu nggak tahu ada detail-detail yang harus dirapikan. Ada detail-detail yang harus dibenarkan, yang harus dibersihkan. Sama dengan diri kita. Halah dosa kecil aja lo. Halah goro titik, bohong sedikit, bolos sekali, gak ke gereja sekali, gak doa sekali, gak baca firman Tuhan sekali. Pernah kayak gitu Bapak Ibu? Kan kemarin Om Riko gak ngamuk, kan Tuhan gak marah. Terus habis itu kita gak baca lagi, gak doa lagi. Gak popo, jatai seminggu pindo. Bulan depan gak apa-apa, jatai seminggu ping telu. Terus kayak gitu, akhirnya molor terus. Dari hal-hal kecil ini numpuk menjadi sesuatu yang besar yang bisa merusak kehidupan rohani kita. Kalau kita menyepelekan hal-hal kecil dengan doa pagi, dengan renungan pagi, kita mulai sepelekan, maka kita akan rusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan iblis suka seperti itu dan bisa menghancurkan engkau dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena takut akan Tuhan akan luntur, dan itu dimulai dari hal kecil yang disepelekan. Menganggap dosa kecil tidak penting menunjukkan kurangnya hormat kepada Tuhan, sebab ketaatan sejati tidak memilih-milih perintah yang besar atau perintah yang kecil. Makanya tahu kan kenapa saya berusaha untuk merapikan kursi, tak kasih lakban. Tak apa sih Pak Riko kasih lakban. Supaya rapi, supaya teratur. Orang anggapnya saya ini perfeksionis. Tapi saya melihatnya gini, Tuhan bekerja dengan sempurna dan detail. Coba Bapak Ibu bayangin, telinganya Bapak Ibu satu ada di sini. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Terus Tuhan ngomong, duh sorry kemarin, waktu kamu lahir, telingamu kan sampai gini. Maka lucu, betul ya? Tuhan itu bekerja dengan sangat detail dan sangat rapi. Dia tidak pernah meremehkan hal kecil. Kita sering, kalau kita sering meremehkan hal-hal yang sepele, maka kita nggak akan pernah mendapatkan hal-hal yang besar. Amin. Saya dulu waktu melayani di tempat ini pertama kali 2015, saya masih ingat jumlah jemaat dari kecil sampai besar cuma 60 biji Bapak Ibu. Termasuk saya. Waduh mek suwidak iki Tuhan. 12 sekolah minggu, 12 kaum muda Bapak Ibu. Jadi ini murid Yesus semua ini ya. 24 terus baru sisanya yang tua-tua Bapak Ibu. Waduh sedikit sekali ini. Saya curhat sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini berkata, saat kamu khotbah, kasih yang terbaik, jangan lihat jumlahnya. Karena malaikat juga dengar apa yang kamu khotbahkan. Di situ saya membara Bapak Ibu. Sekarang mau yang saya khotbahi 1, 2, 3, saya nggak peduli. Saya mau lakukan hal yang terbaik, karena saya tahu Tuhan layak menerima semua yang terbaik dari kita. Dan jangan menganggap dosa kecil
kecil, ketidaktaatan kecil, hal-hal yang sepele, itu tidak mempengaruhi Anda. Tidak sama sekali. Itu akan menjadi akumulatif. Ke depan makin besar, dan Anda tiba-tiba gini, kok bisa jadi gini ya Tuhan? Itu sama seperti bola salju. Bola salju itu dari atas tebing itu gak langsung besar. Awalnya dari kecil. Makin turun, makin menggelinding, makin besar. Yang di bawah terimanya gawadek eleng. Sama dengan kita. Kok tiba ujuk-ujuk masalah besar ya Tuhan? Bukan nih ujuk-ujuk masalahnya besar. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada percikan-percikan kecil, ada hal sepele kecil, ada dosa-dosa kecil yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita yang kita nggak sadar harus dibenarkan dan itu langsung membuahkan boom. Dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ini semua sama. Pemain musik bisa masuk. Karena perkara kecil menjadi cermin karakter sejati. Tuhan menilai kesetiaan bukan dari pencapaian besar, tapi dari tanggung jawab kecil yang dijalankan dengan setia. Karena mengabaikan hal kecil berarti melewatkan kesempatan bertumbuh dalam kebenaran. Please kembali lagi. Kita harus setia dalam perkara kecil. Jangan hanya suka dibilang orang hebat, luar biasa. Enggak, satu hamba Tuhan ngomong sama saya, telepon. Bro, saya baru sadar untuk mencapai gereja yang seperti gereja yang kamu pimpin itu butuh 50 tahun. Karena waktu itu dia datang ke sini merayakan 50 tahun gereja kita. Yang kedua, saya juga sadar surat menyurat dari awal gereja harus lengkap. Yang ketiga, saya lebih sadar lagi bahwa tim dibangun tidak mudah dan butuh banyak waktu dan pengorbanan. Apa yang saya lakukan di gereja ini, apa yang kita lakukan sama-sama di gereja ini, mulai dari gereja yang kecil, gak ber-AC, terus dibongkar 2015, gereja mulai ber-AC, agak besar, sekarang gereja lebih besar lagi Bapak Ibu. Dan satu kali lagi nanti gerejanya kan jauh lebih besar lagi Bapak Ibu. Saya ngomong sama istri, kok tiba-tiba saya ngipi ya? Sampai sana loh, agak mustahil gitu ya. Sampai di sungai sana loh, gede nih gereja ini. Tapi saya bilang kalau itu memang Tuhan yang mau, bukan karena saya hebat, bukan karena jemaat hebat, pasti terjadi, saya bilang gitu. Setiap perkara kecil. Saya dengar tuh. Kok aneh ya? Mosok gereja sampai kali, sampai sungai. Iku piro iku tanah itu. Itu Kristen dari mana saja datang itu. Anak Tuhan dari mana saja itu. Artinya akan ada penuaian besar-besaran Bapak Ibu. Tapi mulai dari perkara kecil. Engkau yang sedang berusaha, sedang memiliki usaha. Tuhan kapan omset sehari 5 juta. Dari Tuhan, omset 50.000 aja kamu enggak serantanan. Omset 25.000 aja bolak-balik sambatan. Mau omset yang sehari 5 juta. Setia dulu perkara kecil. Berdoa di tempat di mana engkau berusaha dan bekerja. Amin. Rumahnya masih kecil, berusaha berdoa terus, bersyukur sama Tuhan. Wes, rumahku kecil berantakan. Salah ya Tuhan ngasih rumah kecil. Tuhan ngasih rumah besar ya tak berseni Gak kayak gitu. Ngerti maksudnya? Kalau ada dikasih rumah kecil aja gak bersih, mana Tuhan kasih rumah yang besar. Itu konsep firman Tuhan ya. Kalau kita kembali lagi ke dalam ketaatan, hati-hati dengan perkara-perkara kecil. Jangan pernah diremehkan. Tanya sama Bu Mega tentang keuangan. Almarhum Pak Supai ngomong, jangan main uang. Yes, saya berusaha untuk itu. Bertahan Bapak Ibu. Jatuh bangun kehidupan saya, berusaha untuk itu. Yes, cobalah Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kas kita enggak pernah nol. Kemarin, HUT kemarin, kita sudah enggak ada hutang sama sekali.
Besar loh jumlahnya kemarin pengeluaran itu. Dan saya ngomong Bu Mega, saya udah duit Bu. Dari Bu Mega, sik Pak, wah luar biasa. Saya tahu kalau kita setia dalam perkara mamon, Tuhan akan limpahkan berkatnya. Dan itu akan terjadi terus menerus. Terus menerus. Kalau kita terus setia dalam perkara yang kecil, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Cek sekarang, rumah tangga kita bagaimana? Saya ingatkan balik-balik ya, bagi yang pegang kas gereja hati-hati. Kok gini uripku ya? Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Berarti kas gerejanya harus dibenerin. Atau kas-kas yang lain. Kalau Anda dikasih kepercayaan jadi kas RT, kas dusun, kas Karang Taruna, kas apa lagi? Kas PKK, PKI, oh enggak ada ya. Setia di situ, jangan dipakai. Tuh kono sing amin. Jangan dipakai. Kalau enggak hidup Anda akan muter. Lama-lama perkara kecil ini yang Anda pakai akan jadi hal yang besar. Berantakan pasti. Jangan ini terjadi. Balik no, yang setuju katakan amin. Wes, ojo titik-titik wes. Wes jarno kayak gitu wes. Bapak saya kalau punya dulu pernah jadi bendahara. Ya. Kalau dapat uangnya jelek-jelek dari kumpulan-kumpulan itu diganti sing apik Bapak Ibu. Dikareti masuk no lemari. Kalau ada orang tanya ya dijupuk mana uangnya? No kilo. Si ono karete, si ono plastike Bapak Ibu. Saking namanya orang jujur. Orang yang jujur bukan hancur, tapi diberkati Tuhan. Bapak Ibu dan saya harus gitu, hati-hati dengan keuangan. Hati-hati dengan perkara kecil, percaya sama saya. Karena firman Tuhan yang ngomong. Kalau kita setia perkara kecil, kalau kita benar dengan perkara kecil, kita taat dengan firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengubahkan saya dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri.